Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu. Happy Sunday everyone. Thank you for coming in. Kita bersyukur karena pada pagi siang hari ini ya kita sudah memuji Tuhan, kita sudah tadi mengangkat hati kita kepada Tuhan dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Mariani. Pastor Mariani adalah istri dari Gembala GII San Jose. Kalau misalnya Bapak Ibu, Saudara sekalian kemarin dengar ada bersama dengan kita di sini, kemarin itu adalah suaminya, ya Pendeta Timotius Ching. Kali ini kita ingin mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Mariani Ching. Saya persilakan Pastor Mariani. Selamat siang ya, ini udah siang ya. Selamat siang semuanya, saudara sekalian dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di sini ya. Saya senang sekali dengan puji-pujian yang sangat mengangkat jiwa kita dan juga saya bersyukur ya. Saya bisa membagikan bagian firman yang sudah diberikan kepada saya dari Yakobus pasal 5. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa sekali lagi. Kita mohon kehadiran Roh Kudus yang akan menyentuh hati kita supaya kita mengerti bagian firman ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di rumah-Mu pada saat ini. Tuhanlah yang menolong kami, memberikan kami kesempatan melangkahkan kaki kami ada di rumah-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah pada saat ini ketika kami duduk diam di kaki-Mu seperti Maria, kami mendapat bagian yang indah yang Kau akan berikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan berbicara, juga berkatilah hamba-Mu yang duduk mendengarkannya. Biarlah kami semuanya pulang dengan sukacita kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan langsung saja membaca bagian firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dari Yakobus pasal ke-5 ayat 1 sampai 6. Ya, di PowerPoint. Oke. Bagian ini bicara mengenai peringatan kepada orang kaya. Karena tidak terlalu panjang, hanya 5 ayat, mari kita membacanya bersama-sama. Ya, 6 ayat maksud saya, 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah saudara sekalian, Yakobus dengan serius di bagian perikop ini, pasal 5 ayat 1 sampai 6 ini mengecam orang-orang kaya ya pada waktu itu, orang kaya pada waktu itu ya. Yakobus menyebutkan dosa-dosa mereka secara spesifik ya, juga memperingati mereka akan hukuman Tuhan. Yakobus tidak mengutuk kekayaan itu sendiri ya, tidak, melainkan cara memperoleh kekayaan itu dan bagaimana memakai kekayaan itu.
Itulah yang ditekankan oleh Yakobus di bagian sini. Nah saudara sekalian, siapakah orang-orang kaya yang dikecam oleh Yakobus di sini? Siapa? Kita mau tahu ya. Nah, bagian ini ditujukan sebagian besar kepada orang-orang kaya yang tidak percaya Tuhan, yaitu non-Kristen kita sebutkan ya. Non-Kristen atau orang-orang kaya yang jahat yang hidup di luar jemaat, yang suka menindas orang-orang miskin, tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen, ya, mereka ini suka menindas dan berlaku sewenang-wenang, ya. Jadi saudara sekalian, meskipun demikian firman Tuhan tetap berlaku buat kita, ya, supaya kita waspada dan berhati-hati tidak jatuh ke dalam pencobaan dan jerat iblis dalam hal keuangan atau kekayaan maksudnya ya. Nah, ada alasan-alasan dari orang yang mengatakan bagian ini adalah untuk orang-orang kaya yang bukan Kristen atau non-Kristen. Alasan mereka adalah karena bagian ayat pertama tadi ya, Yakobus dengan keras mengatakan, "Hei, dengarlah sekarang hai orang-orang kaya." Ya, menyebut dengan hai orang-orang kaya gitu ya, dia katakan tadi di sini. Menangislah dan merataplah ya. Nah, saudara sekalian, seruan Yakobus ini tidak seperti seorang gembala ya, tidak seperti nasihat pastoral kepada jemaatnya, tidak ya. Jadi kedengarannya seperti satu seruan nubuat penghakiman untuk orang-orang demikian. Nah, ini alasan pertama ya. Alasan kedua juga kalau kita nanti baca, tadi sudah kita baca ayat pertama sampai ke-6, kehidupan mereka, tindakan kelakuan mereka tidak seperti orang Kristen. Ya, tidak seperti orang Kristen ya, malah bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Misalkan ya, tadi mereka menahan upah buruh, hidup bermewah-mewahan dan berfoya-foya, sembarangan menghukum dengan sewenang-wenang, menindas, bahkan dikatakan membunuh ya. Jadi dari kelakuan ini kayaknya bukan kelakuan Kristen. Andai kata pun dia mengaku Kristen, ini Kristen palsu, bukan sejati. Dia saja yang mengakui. Tuhan tidak mengakui loh. Kalau kita hanya mengaku dengan mulut kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh hidup, Tuhan tidak mengakui kita anaknya. Walaupun kita ngaku-ngaku anak Tuhannya. Nah, beda dengan pasal-pasal lainnya. Saudara sudah bahas ya, Yakobus 1, 2, 3 sampai sekarang mungkin ya. Kalau kita lihat pasal-pasal lain, Yakobus bicara kepada orang-orang percaya ya. Yakobus menyapa mereka. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, setiap perikop itu ada sapaan sebagai saudara-saudara. Sedangkan di perikop ini dari tadi kita baca tidak ada satu kata yang saudaraku atau hai saudara-saudaraku dalam Tuhan. Nggak ada ya. Jadi ini dua poin alasan bahwa tafsiran mengatakan ini bukan untuk orang percaya ya. Jadi bagian ini secara keseluruhan adalah teguran keras ya kepada orang-orang kaya non-Kristen yang menindas, mengeksploitasi orang miskin. Ya, kemungkinan besar mereka itu adalah tuan-tuan tanah, pemilik tanah yang kaya raya atau pedagang-pedagang yang kaya yang bukan Kristen. Namun sekali lagi ya, surat ini merupakan peringatan juga bagi kita orang Kristen, orang percaya untuk tidak meniru ya. Kalau pada suatu hari Tuhan sudah memberkati kita dengan kekayaan materi, kita jangan meniru kelakuan begini ya. Tetapi gunakanlah uang, berkat harta yang kita peroleh dari Tuhan dengan cara yang benar ya. Cara yang Tuhan kehendaki. Oke? Nah, kita akan bahas ayat per ayat dari bagian ini ya, supaya kita lebih mengerti.
Ayat pertama dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Nah, di sini Yakobus menggunakan gaya seorang nabi yang suka berseru, ya, bertobatlah, ya. Hai kamu orang begini-begini, gitu ya. Dia memakai gaya yang berseru, ya, bahwa mereka akan dihukum seperti Yunus yang ke Niniwe, ya, bertobatlah 40 hari lagi kamu akan ditunggang balikan. Nah, seperti gaya begini. Seolah-olah Yakobus sudah melihat kejatuhan mereka, sudah melihat hukuman itu ada di depan dia, ya, karena Tuhan menyuruh Yakobus menyuruhkan demikian. Sudah melihat sengsara yang akan menimpa. Nah, orang-orang kaya di sini adalah orang-orang kaya yang tidak adil, ya. Tidak adil, yang mengumpulkan kekayaannya tuh dengan cara menindas, dengan kekejaman, ya, jahat, ya. Tapi sekali lagi, ya, bukan bicara setiap orang kaya atau semua orang kaya begitu, tidak. Ya, bukan begitu. Nah, saudara sekalian, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Artinya, saudara sekalian, kalimat ini mau menunjukkan suatu tangisan nanti, ya, ratapan yang penuh keputusasaan dan ketakutan yang akan kamu hadapi nanti. Jadi diberi peringatan, ya, bahwa mereka akan, ya, mengalami keputusasaan dan ketakutan karena akan mengalami hukuman Tuhan. Nah, John Calvin pernah berkata, ya, bagian ini, ya, bagian di sini ini bukan seruan untuk bertobat. Ya, bukan seruan untuk bertobat, tetapi kata menangislah atau merataplah di sini artinya bukan artinya bertobat, tetapi artinya celakalah. Celakalah kamu, ya, atas sengsara yang akan menimpa kamu. Nah, sampai di sini kita pikir, kalau mereka bertobat bagaimana? Ya, apakah mereka tidak diberi kesempatan bertobat? Kalau mereka menyesali dosa-dosa mereka, apakah mereka juga akan diberi keselamatan? Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, juga mengumandangkan, memberikan berita penghukuman Tuhan. Tapi ternyata Niniwe bertobat. Setiap orang yang bertobat, Tuhan tidak pernah menolak mereka, ya. Tetapi kejahatan mereka harus dikecam, ya. Kejahatan mereka harus diperingati. Dosa-dosa mereka menyakiti hati Tuhan, itu yang harus diberitakan. Mengenai mereka bertobat atau tidak, yang pasti kalau mereka bertobat, mereka pasti diberi kesempatan. Tapi kalau mereka mengeraskan hati seperti Firaun, bolak-balik, ya, bolak-balik mempermainkan Tuhan. Kita seringkali mempermainkan Tuhan, tunda-tunda, janji palsu sama Tuhan, ya. Seringkali kita gitu, benar nggak? Ya. Tuhan tidak mau dipermainkan begitu, ya. Firaun yang bermain dengan Tuhan bolak-balik begitu, Tuhan mengeraskan hatinya. Bukan berarti Tuhan mengeraskan hatinya, Tuhan tidak memberi dia kesempatan, tidak. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu isi hatinya. Dia tidak ingin bertobat. Nah, saudara sekalian, kalau hari ini ada manusia yang masuk neraka nanti, jangan salahkan Tuhan. Ya. Neraka tidak diciptakan oleh Tuhan untuk manusia loh. Tidak, untuk iblis dan antek-anteknya. Tapi kalau kita tidak mau taat pada Tuhan, tidak mau di sisi Tuhan, ya maunya di sisi iblis. Ya kita akan barengan-barengan sama dia. Jadi jangan bilang Tuhan kejam loh ya, kok menciptakan neraka buat manusia. Enggak. Tuhan tidak menciptakan neraka buat kita. Ya, Tuhan mau kita hidup bersama dia di sorga yang mulia kelak. Oke? Yang kedua, kekayaanmu sudah busuk, di sini dikatakannya, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat.
Nah, di sini dikatakannya, jadi kekayaan mereka akhirnya tidak berguna. Jadi busuk karena ditimbun, karena mereka menimbun kekayaan dengan cara yang tidak halal. Jadi tidak digunakan dengan semestinya. Contohnya, ini contohnya ya, mungkin mereka punya hasil bumi yang banyak, jagung lah, gandum lah, ditimbun, nggak mau dikeluarkan untuk menolong yang miskin, malah memeras yang miskin, akhirnya jadi busuk dan rusak. Ya, jadi kekayaan yang terlalu banyak disimpan-simpan tidak akan memberi manfaat, menjadi rusak dan tidak berguna. Ya. Dan pakaianmu sudah dimakan ngengat katanya. Pakaian ya disimpan lama-lama juga tidak akan tahan, benar nggak? Ya, dan akan mengalami kerusakan, usang dan tidak berguna lagi. Ya, pakaian yang terbuat dari bahan berharga sekalipun akan hancur dimakan serangga, atau yang disebut ngengat di sini nih, ngengat. Ya. Nah, jadi ayat ini mau mengatakan bahwa kekayaan yang didapat melalui cara-cara yang salah atau menimbun harta karena keserakaan dan ketamakan tanpa peduli pada sesamanya, akhirnya apa? Lenyap. Ya. Bisa lenyap, habis. Yang ketiga di sini dikatakan emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Nah, emas dan perakmu yang sudah berkarat itu akan menjadi saksi dan bukti, justru menjadi bukti kesalahan mereka. Nah, di akhirat atau dunia kekekalan nanti emas dan perak tidak dapat menolong mereka. Mau ditimbun sebagaimana banyak tidak bisa menolong mereka, justru menjadi penyebab. Bukti ini. Ya, Tuhan bilang jadi bukti nih. Lu punya emas di dunia yang begitu banyak sampai berkarat, malah jadi bukti dan penyebab mereka dihukum. Ya. Ini artinya, ya, barang bukti maksudnya emas dan perak itu. Dan karatnya akan menjadi kesaksian. Artinya harta benda yang berkarat. Wah, di sini berkarat ini bukan benar-benar berkarat saya rasa ya, tapi satu kiasan. Ya, karena disimpan begitu lama, menumpuk, menimbun, menjadi bukti bahwa mereka tuh hidup tidak jujur dan tidak bersih dari semuanya ini. Karat menjadi saksi bisu atas ketidakadilan mereka yang telah mereka lakukan di atas bumi ini. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Ya, karat itu akan menjadi sumber penderitaan di sini. Karat akan menjadi memakan dagingmu seperti api. Jadi di sini mau menunjukkan karat itu yang sudah rusak menggerogot itu menjadi sumber penderitaan yang akan membuat mereka menderita. Nah, jangan kira orang kaya nggak menderita ya. Kita kirain sebelum punya uang, aduh kalau punya uang banyak enak ya, seneng ya. Kita bercita-cita ya, kadang-kadang kita bisa ngiri sama orang kaya ya. Tapi di sini penderitaan akan menggerogoti hati nurani. Orang yang menindas orang atau berbuat dosa atau jahat, jangan kira dia nggak ada penderitaan batin ya. Penderitaan batin nurani itu bagaikan api akan menggerogoti mereka. Makin tua dia makin sebenarnya takut ya. Jadi kita jangan kira ya mereka happy-happy, tidak menderita ya. Mereka tidak diberi damai oleh Tuhan. Orang yang demikian siapapun dia tidak diberi damai sejahtera oleh Tuhan, melainkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kekosongan hati, ya, stres, masalah-masalah, bahkan penyakit. Ya. Orang suka bilang ya, kalau orang kaya penyakitnya penyakit orang kaya, ya.
Kalau kita miskin, penyakit kita miskin, cuman koreng-koreng, digigit nyamuk, batuk flu, gitu-gitu aja. Kayaknya kalau orang kaya punya penyakit berat-berat. Mungkin yang muda-muda belum bisa menghayati ini ya. Dulu saya masih muda juga nggak menghayati bagian ini ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kalian ada di sini, Tuhan mau memakai kalian ya. Sejak muda kalian mengisi firman Tuhan. Nanti kalian sebelum umur 60-an seperti saya, 30-40-an, kalian sudah sangat-sangat punya pengetahuan yang tinggi. Karena dari muda sudah diisi terus oleh firman Tuhan ya. Nah saudara sekalian, kalau iblis bisa mengambil harta Ayub dalam satu hari, habis hartanya ya. Nah Allah pasti lebih bisa lagi, lebih berkuasa lagi ya, mengambil harta orang-orang kaya dengan sekejap. Percayalah ya, percayalah. Di sini dikatakan kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah maksudnya pengumpulan harta mereka tuh dilakukan di akhir zaman. Di mana penghakiman Tuhan sudah dekat. Nah kita mau tahu ya, hari-hari terakhir ini atau akhir zaman itu dihitung mulai kapan? Ya, ini ada beberapa tafsiran. Ada yang bilang dihitung dari sejak Yesus lahir sampai nanti Yesus datang kedua kali. Nah, periode ini adalah akhir zaman. Tapi ada juga yang bilang dihitung mulai dari Pentakosta. Ya, ada yang bilang dihitung mulai Yesus naik ke sorga. But itu nggak penting ya. Kita sekarang hidup di zaman kita, yaitu zaman akhir zaman. Itu yang paling penting ya. Kita hidup di akhir zaman, kurun waktu sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka Alkitab berkata pada periode ini, periode yang bahaya. Ya, pada periode inilah masa-masa yang sukar karena dosa manusia yang semakin jahat dan semakin bejat. Kalau kita baca Alkitab ya, hari-hari terakhir itu adalah hari di mana ya banyak sekali kejahatan-kejahatan. Kalau kita baca ya, saya tidak khotbahkan tentang akhir zaman, lain kali ya. Itu banyak sekali info-info di Alkitab juga ada ya. Hati manusia makin dingin, makin egois, makin mencintai dirinya, ya murtad dan lain sebagainya. Nah saudara kita hidup di zaman sekarang. Lihatlah di media sosial ya. Coba lihat, lebih banyak berita jahat daripada berita baik ya. Banyak sekali anak-anak muda. Kalau zaman dulu saya lihat-lihat anak muda yang udah kuliah ya, maksudnya mahasiswa, itu masih ada yang polos. Tapi udah mulai tahu banyak yang jahat. Sekarang anak-anak SMP, SD, wah luar biasa ya, dipengaruhi oleh media sosial yang membuat mereka menjadi kelakuannya yang tidak baik ya. Makin lama dunia makin bejat ya, makin banyak dosa. Jadi jangan berharap akan masa depan yang gilang gemilang. Ada ya, dunia kita sedang menuju kebinasaannya. Nah saudara sekalian, karena itulah ya, hari-hari terakhir ini adalah hari-hari di mana kita seharusnya makin dekat kepada Tuhan. Harinya Tuhan sudah dekat. Ada yang bilang, Bu, dari dulu saya dengar hari Tuhan sudah mau datang, sampai sekarang saya udah tua belum datang-datang. Di GI ada satu ya, suami sama istri suka berdebat ya. Masih lama, saya dari sekolah minggu sudah dengar mau datang-datang belum datang-datang. Ya. Bu, istrinya bilang, Ibu khotbah Bu, ngomong sama suami saya, dia selalu begitu. Saya bilang, kamu mau ngomong sama dia ya. Kalau Tuhan belum datang, kamu yang pergi dulu. Itu juga hari terakhirmu. Itu juga akhir zamanmu. Ya. Jadi gak usah terka-terka kapan dia datang, kamu baru mau melayani atau kamu mau sungguh-sungguh. Jangan. Ya. Kalau Tuhan gak datang, kita yang dijemput sama saja.
Ya, akhir zaman kita. Tuhan bilang tidak ada satu orang pun tahu. Jadi kalau Tuhan Yesus juga bilang tidak ada seorang pun tahu, Tuhan Yesus pun gak mau kasih tahu. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Ya, Bapak tahu, dia pasti tahu. Tapi dia tidak mau kasih tahu, artinya dia menghormati Bapak. Ya, Bapak aja gak mau kasih tahu, ngapain saya kepo gitulah seolah-olah ya. Jadi Tuhan Yesus juga gak mau kasih tahu. Kita jangan cari-cari tahu. Ya, bandel namanya ya. Jangan cari-cari tahu. Terus ngomong lagi harinya, tanggalnya. Wah, itu gak bagus ya. Jadi seharusnya lah di hari-hari terakhir ini kita siap-siap. Kita lebih rajin melayani Tuhan, siap-siap menyambut kedatangannya ya. Seharusnya kita makin giat belajar firman Tuhan, mengerti kehendaknya, senantiasa berdoa. Ya begitulah, kita cari wajahnya. Kalau ke gereja ya, utamakan fokus pada Tuhan. Ya, kita cari dia tiap kali, tiap minggu, tiap kali pertemuan. Supaya ya kita makin dekat, makin mengenal dia. Kalau kamu mengenal dia waktu kamu dijemput pulang, itu beda loh dengan kamu tidak kenal dia. Beda. Ya. Seperti kamu mau ke suatu tempat, satu negeri yang kamu belum pernah pergi, terus gak ada satupun yang kamu kenal. Ya, gimana dong? Saya dulu belum pernah ke Jepang ya. Mau pergi Jepang sama si Pak Tim dulu. Selalu gak jadi, karena apa? Gak ada yang kita kenal di sana. Bahasanya gak bisa kan? Di dunia aja mau ke satu negara yang begitu terkenal, banyak yang pergi, udah cerita-cerita. Dan kita bisa lihat di internet begini-gini info. Kita aja takut perginya, bener gak? Apalagi kita mau ke sorga yang kita gak pernah pergi. Dan kita gak kenal yang punya. Aduh, pasti kita perginya gak enak deh. Makanya banyak orang Kristen gak mau pulang. Ya, alasannya belum waktunya. Tuhan belum mau jemput saya. Ya, saya baru-barusan ini pulang ke Indonesia, reuni dengan teman-teman. Ada satu teman, ini waktunya cukup ya, boleh cerita-cerita. Ini nggak ada rencana ya. Wah, dia mengatakan, aduh, saya operasi ini nggak mati, ini. Dia udah cerita berkali-kali operasinya udah lama. Tapi Tuhan nggak cepet-cepet tuh, Tuhan masih belum waktunya. Ya, karena saya sudah dengar dia mengulang-ulang berapa kali, akhirnya saya secara pribadi nggak begitu rame-rame. Saya bilang, bisa juga karena Tuhan belum mau jemput kamu, bisa juga kedua kamu belum siap. Ya, belum siap. Jadi Tuhan memberi belas kasihannya pada kita. Tuhan mau kita siap, sangat siap. Dan merindukan dia untuk dijemput. Itu momen yang paling indah. Ya, jadi memang ada kesempatan Tuhan berikan kita kadang-kadang kita cancer ya, stage 4. Kita gak mati-mati. Wah, kita seneng ya. Belum waktunya mati, gak akan mati-mati katanya ya. Betul ya. Tapi semua anugerah kita bisa hidup, bisa berbuat apa-apa. Itu anugerah, ada maksud Tuhan. Tanya Tuhan dan lakukan yang kehendak Tuhan sebelum kau berjumpa dengan dia. Maka dia akan mengatakan, welcome ya. Selamat datang, hai hambaku yang baik dan setia. Kita lanjutkan ya, yang keempat ya. Ayat yang keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ya, terdengar teriakan besar. Nah, ini adalah keluhan, penderitaan yang dialami oleh para buruh. Ya, keluhan, mereka teriak karena upahnya ditahan. Ya, upah yang ditahan itu adalah dosa di mata Tuhan. Ya, upah seorang pekerja itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka. Karena mereka apa? Dapat gajinya harian. Tiap hari dapat upah harian. Jadi kalau kamu menahan upahnya hari ini, ya enggak makanlah.
Seolah-olah begitu ya, nggak makan lah. Nah saudara sekalian, di Ulangan pasal 24 ayat 14 sampai 15 itu adalah hukum Taurat yang menulis peraturan-peraturan tentang buruh ini. Ya, tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen. Tuhan itu mengasihi semua. Semua ini anak-anak Tuhan. Asal muasalnya. Semua manusia adalah kepunyaan Dia, ciptaan Dia. Makanya Dia berikan hujan semua orang. Ya, nggak hujan cuman buat Kristen aja, rumahnya doang. Ya, matahari cuman nyinarin rumah-rumahnya orang Kristen, ya nggak gitu. Semuanya, ya. Jadi semua manusia juga adalah kepunyaan Tuhan. Ya, di sini dikatakan, saya baca ya. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun ia seorang asing di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Kalau nggak miskin nggak jadi buruh lah ya. Supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Tuhan bilang, kamu bayar ya, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sampai dia berdoa teriak, aku dengar kamu berdosa. Nah di sini ya. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Di sini dikatakannya. Nah di Ulangan sudah dibilang ya, kamu bayar ya sebelum matahari terbenam. Yaitu 1 hari maksimum kamu tunda ya, 1 hari. Ya, supaya jangan ia berseru kepadaku mengenai engkau. Nah kalau mereka sudah berseru di sini, tadi dikatakan kan mereka berseru-seru, Tuhan pasti dengar. Ya, kalau Tuhan dengar, Tuhan pasti bertindak, ya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan orang-orang miskin dan memperhatikan ketidakadilan. Sudah pasti Tuhan kita disebut Tuhan yang adil. Berarti dia nggak suka ketidakadilan. Oke? Nah ini peringatan untuk orang-orang kaya yang bertindak semena-mena. Termasuk kita juga anak Tuhan ya. Kalau ada pembantu bayarlah gajinya on time ya. Jangan ngutang-ngutang ya gitu. Kalau ada pegawai ada apalah ya kita bayar. Kata Tuhan semesta alam menyatakan bahwa Allah sebagai penguasa. Sebagai panglima bala tentara sorga ya. Jadi Allah itu penguasa atas seluruh semesta ini. Kenapa Yakobus harus memakai Tuhan ya semesta alam? Jadi Tuhan Yakobus mau ingetin ya bahwa Allah yang demikian loh yang kamu lawan. Artinya ya Allah ini bukan Allah sembarangan. Allah yang punyanya alam semesta ini, yang menguasai ini. Nah Allah yang begitu hebat, yang sudah mendengar orang-orang yang kamu tindas. Ya, apakah kamu masih berani lawan Tuhan? Kalau berani lagi, siap-siap terima murka yang akan menimpa kamu. Begitu ya. Yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Nah mereka digambarkan seperti hewan, binatang yang dipelihara untuk pesta penyembelihan. Ya, mereka hidup dalam kemewahan, berfoya-foya, memuaskan diri secara berlebih-lebihan. Itu ibaratnya apa? Ibaratnya hewan yang digemukkan untuk disembelih. Gitu. Ya, istilahnya ya. Jadi Yakobus menggambarkan orang kaya seperti hewan binatang dikumpulkan dulu. Dibiarin, dikumpulin, dipelihara untuk disembelih pada suatu acara khusus. Ya. Hidup mewah mereka adalah persiapan. Mewah-mewah biarin. Suatu persiapan untuk hari penyembelihan, yaitu harinya Tuhan. Hari penghakiman Tuhan. Ya. Jadi kita jangan ngiri ya. Jangan ngiri sama mereka. Kita tidak memerlukan kekayaan begitu banyak. Ya. Kata orang,
meninggal juga nggak bawa satu. Benar nggak? Oh ya, jadi kita menikmati berkat yang Tuhan berikan pada kita. Yang keenam, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh, artinya mereka menindas, berbuat curang, dan eksploitasi terhadap kaum lemah, bahkan orang benar yang tidak mampu melawan mereka. Membunuh di sini ada tafsiran mengatakan ini kiasan. Ya, mungkin bisa membunuh yang benar-benar, membunuh secara fisik, namanya orang kaya. Ya, mereka membunuh pun berani, udah nggak takut sama Tuhan. Benar nggak? Tapi ada juga mengatakan membunuh ini kiasan, artinya penindasan, ya, penindasan yang menghancurkan kehidupan orang-orang miskin dan orang benar secara sosial ekonomi. Ya. Jadi itu dianggap menghancurkan sosial ekonominya mereka, sama seperti kamu bunuh dia. Kan gak makan. Ya, gak bisa bawa uang pulang. Ya gak makan lah. Ya lama-lama kamu bunuh dia. Artinya gitu ya. Dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, menunjukkan orang miskin atau orang benar itu tidak berdaya. Ya, ketika ditindas, mereka tidak memiliki kekuatan. Dari dulu ya, ini case-nya bukan hal yang baru sampai hari ini. Orang kaya selalu menindas orang miskin, kalau enggak dia enggak kaya katanya. Benar enggak? Ya, makin kaya makin dicurigai, pasti something wrong. Mereka tidak memiliki kekuatan, sumber daya untuk melawan orang-orang kaya tersebut, sehingga mereka menjadi korban ketidakadilan, ya, korban. Nah, suatu gambaran ketidakmampuan si korban, ya, untuk melawan balik nggak bisa, ya, terhadap penindasan dan ketidakadilan yang mereka alami sampai sekarang, ya. Kasus ini masih ada. Sudah habis 6 ya. Nah, sebagai penutup saudara sekalian, ya. Di Matius pasal 6, 24 dikatakan ini buat kita semua yang sudah mempelajari, ya, orang-orang kaya yang belum percaya Tuhan hidupnya demikian. Tuhan, ya, mengingatkan kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, Tuhan ingatkan kita sebagai orang percaya. Mamon di sini adalah kekayaan atau harta atau uang atau materi. Ya. Atau harta benda yang dapat menjadi andalan, ya, menjadi andalan sehingga menyaingi Tuhan, ya. Tuhan gak kelihatan di sorga, sedangkan Mamon ini menguasai dunia, ya. Jadi saya kalau punya ini, punya andalan, ngapain lagi saya harus berdoa-doa kepada Tuhan, artinya begitu, ya. Jadi Mamon sering diasosiasikan dengan keserakahan juga bisa, ya, dan keinginan mencari untung dengan cara yang tidak benar dan egois, ya, yang dapat menjauhkan hati seseorang dari Tuhan. Ya, jangan ya, nggak perlu. Kita nikmati berkat yang Tuhan beri. Kalau tidak diberikan, ya berarti Tuhan nggak mau kasih. Benar nggak? Seperti seorang anak, Pak minta mobil, wah baru SD minta mobil kan, benar. Tuhan bilang jangan, bapaknya bilang jangan, belum waktunya, kamu masih kecil. Benar gak? Nanti kalau udah di uni atau di college akan dikasih, jadi belum waktunya. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi kita kekayaan tuh bagus loh buat kita. Ya, coba hari ini lu kaya, belum tentu lu duduk di sini dengar saya khotbah. Belum tentu kamu mau ke gereja, banyak acara. Benar gak? Ya, ya. Jadi hari ini apa yang kamu punya, porsi kamu pas. Tuhan sudah ukur, seginilah. Ya, jadi kita enjoy aja berkat Tuhan. Jadi ada bagusnya.
Jadi biarlah kita tidak mengeluh, itulah porsi yang Tuhan mau berikan pada kita. Jadi jika hati orang terikat pada mamon atau harta, maka harta itu, mamon itu akan mengendalikan hidupnya. Makanya Tuhan gak mau kita gila sama mamon ini, harta benda ya. Dia akan mengikat hati kita. Dan dia menjadi ilah kita tanpa sadar. Perlahan-lahan ya. Orang serakah, tamak, cinta uang tuh gak mendadak loh. Enggak. Orang menjadi jahat juga gak mendadak. Pelan-pelan sampai lu gak sadar. Ya, dulu rohani. Lama-lama lu gak sadar, lu gak rohani. Pelan-pelan. Ya, orang lain yang tahu, lu kok sekarang udah begini ya, lu sekarang udah begitu ya. Nah, menjadi rohani juga gak mendadak. Ya, perlu kita rajin, perlahan-lahan baca firman Tuhan, doa. Terus lama-lama kita berubah tanpa sadar. Demikian juga ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingati para muridnya dari sejak awal pengajarannya. Tuhan kita tidak pernah memanipulasi kita ya untuk ikut dan percaya pada Dia. Enggak. Termasuk murid-murid dari awal pengajarannya. Tuhan mau setiap orang yang ikut Dia memilih dengan cerdas dan tegas antara Allah dan dunia. Ya, pikir baik-baik sebelum ikut saya. Nggak apa-apa sih kalau nggak mau, gitu loh. Itu kan namanya free will, ya. Benar nggak? Kita kalau mau menikah, baik laki mau cari istri atau si perempuan mau cari suami, kasih kebebasan, milih loh. Kondisi saya begini, jangan bohong-bohongin, ya. Kita apa adanya, pilihlah, mikir baik-baik dan jangan menyesal, gitu. Jangan nanti di tengah jalan kita ikut Tuhan, akhirnya kita menyesal. Terus kita tuduh-tuduh Tuhan. Oh enggak benar ngetipu saya, begini. Enggak ya. Orang yang mencintai kekayaan tidak bisa menjadi murid Tuhan. Enggak bisa. Ya, karena dia hanya punya satu hati. Kita cuma punya satu hati. Satu hati, satu Tuhan. Benar enggak? Satu hati, ya satulah suaminya. Satu hati, ya satulah istrinya. Benar enggak? Masa mau 2, 3? Mana bisa, hati cuma satu, masa dibelah-belah, ya, nggak bisa kan? Ya, jadi nggak bisa. Jadi Paulus juga memperingati Timotius bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, banyak orang meninggalkan jalan Tuhan, pindah-pindah agama, ya, karena mencintai uang, status, jabatan. Ya, dia menjual kebenaran, menjual imannya demi uang dan harta. Ya. Jadi surat 1 Timotius itu ditujukan pada siapa? Kepada Timotius, seorang hamba Tuhan. Ya. Nah, kepada seorang hamba Tuhan pun Paulus ingetin. Jangan kira hamba Tuhan gak bisa ya. Bisa-bisa saja. Ya, bisa. Tidak ada seorang pun yang kebal akan dosa. Gak ada. Ya. Nggak ada. Jangan bermain-main ya. Tidak ada seorang pun yang kebal. Termasuk hamba Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, kita ini punya darah daging. Keinginan mungkin ada. Tapi kata firman Tuhan, daging kita lemah. Jadi kita harus, ya jangan kita mencobai Tuhan. Juga jangan kita bermain-main. Merasa, wah kita nggak mungkin, justru mungkin, ya. Jadi lebih bagus kita berjaga-jaga. Nah terakhir adalah Matius 6:33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata dahulu, carilah dahulu artinya prioritaskan Tuhan dulu, utamakan dulu dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita sudah utamakan kerajaan Allah, ya, baru nanti Tuhan kasih yang Tuhan mau kita dapat dulu yang terbaik. Yang gini-gini, aduh, nanti, ya. Jadi jadi murid dulu. Kalau kamu sudah jadi murid, mengenal Tuhan, maka Tuhan kasih. Dia udah nggak takut. Seperti tadi saya katakan papanya, lihat dulu anaknya,
udah mantep, dewasa, baru dikasih ini, dikasih ini. Papanya udah tenang, percaya karena sudah dewasa. Ya, jadi kerajaan Allah bicara apa? Kerajaan Allah di Roma 14:17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi carilah dulu kerajaan Allah, artinya apa? Kamu cari dulu firman Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita. Itu dulu yang ada dalam hidup kamu. Ya. Nah, saudara sekalian, buat apa kita kaya seperti orang kaya tadi itu? Banyak uang, banyak materi. Ya, tetapi kita nggak ada sukacita, nggak ada damai. Buat apa? Benar nggak? Ya, jadi itu akan ditambahkan. Pokoknya kamu tidak akan mengemis-ngemis, kamu tidak akan melarat, kamu pasti cukup. Ya, amin saudara sekalian. Ya, amin ya. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini bisa membangun kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini kepada kami semuanya. Biarlah melalui renungan Yakobus pasal 5 ini 1-6 kami makin mengenal akan kehidupan kami di dunia ini, kehendak-Mu menjadi murid yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi orang Kristen yang hidupnya benar dengan karakter-karakter Kristus, sehingga di muka bumi ini nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat jasmani rohani yang telah Engkau berikan kepada kami, mencukupi semua kehidupan kami, sehingga kami bisa melanjutkan kehidupan kami menjadi saksi-Mu yang baik, saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Berkati gereja di sini, ICCC, Tuhan berkati Pak Bunawan dan juga istrinya dan keluarganya semuanya dipakai oleh Tuhan. Makin hari makin diberkati gereja ini, dan gereja ini menjadi berkat bagi semua orang yang datang. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.